kayak setengah jadi atau ini pernah kebakar nggak sih? Kananda! Kananda! Wow! Di belakang tembok ini ada sosok nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua dengan bongkok, tapi mohon maaf, dadanya itu kayak sampai ke bawah gitu ya. Hah? Dia menggunakan kayak hanya kebaya segini aja, Fas ya. Hanya kebaya, kain kebaya yang dibalut yang ada di sini. Di bagian Pinggang ke bawah ya. ke bawah, atasannya itu tidak ada sama sekali. Nah, ada suatu bangunan pendopo pada saat di bangunan yang ada neneknya. Nah, ini Fas ya. Oh, ini. Ya. Oh, ini pendoponya. Ya, ini pendoponya. Nah, ini ada sosoknya ini Fas ya. Kananda, aduh. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Oke, ini dia perjalanan menuju ke jembatan Cibabi, daerah Cibinong yang memang kata warga sekitar itu banyak sekali gangguan yang berasal dari jembatan itu, Kananda. Oke. Kayak Siap. Di situ ada sosok wanita Fas ya. di sebelah mana, Kananda? Jadi di bangunan ini Fas ya. Tepatnya di dalam Dari ruangan bilik ini, jendela bilik, mungkin ya. ada sosok wanita yang biasa kita temui sih dengan pakaian putih dan rambut panjang. Dia sih bilang apa namanya? Kamu ada apa katanya? Oke. Tapi Kananda, apakah sosok ini sosok yang dibicarakan oleh warga? Sosok yang mengganggu warga sekitar? Kalau untuk mengganggu yang penduduk-penduduk sini sih enggak Fas ya. Tapi emang dia aslinya ini emang bukan di bangunan ini. Di wilayah sini ya? sini. Dia emang sih banyak banget pohon bambu dan dia emang lebih suka dan lebih nyaman di lingkungan yang Seperti banyak- ini ya? Nah, seperti ini Fas ya. Oke, kalau Kaya sendiri yang Kaya rasain pada saat kita di tempat ini itu apa? Yang aku rasain sih emang agak sedikit spooky ya. Cuman aku mau tanya deh, ini tuh tadi Kang Den bilang kayak ada sosok wanita pakai baju putih. Itu sosoknya sendiri menyeramkan atau enggak? Kalau untuk yang saya lihat ya, dia sih emang mukanya itu dibilang cantik sih enggak. Maksudnya lebih kayak sudah membusuk. Dulu juga saya pernah ditawain walaupun masih di hutan-hutan nih di bawah si tanjakan situ. Nah, lalu saya berhenti di bawah pohonnya karena dia dari terbang dari bawah ke atas ya. Oke, cuma kalau memang ini bukan sosok yang mengganggu di tempat ini, kalau gitu kita lanjutkan penelusuran kita ya, Kananda. Disambut oleh sesosok wanita bermuka hancur saat baru saja memasuki wilayah jembatan Cibabi. Dan Fasya serta Soraya melanjutkan penelusuran lebih dalam menuju area utama jembatan Cibabi. Kalau di segi alam gaib itu paling disukai Pas ya. Iya. Pohon bambu, habis itu pohon pisang. Kenapa itu, Kananda? Karena ada sesuatu energi yang ketanam di suatu pohon kayak gitu Pas ya. Untuk pohon itu kan, pohon bambu itu identik dengan sosok wanita dengan pakaian putih, sosok yang bisa kita bilang yang terbungkus putih juga, bahkan pohon pisang yang dengan jantung pisang pun juga banyak sukai makhluk gaib gitu Pas ya. Oke. Makanya di sini lumayan banyak banget Sosok-sosok seperti itu ya? Area di sekitar jembatan Cibabi dipenuhi tanaman bambu yang diyakini merupakan tempat favorit dari makhluk halus untuk berdiam diri. Oke, dan ini tepat di samping perjalanan kita lagi, itu ada bangunan lagi-lagi yang aku sebenarnya nggak tahu ini bangunan bekas apa dan dari kapan. Tapi kayak setengah jadi atau ini pernah kebakar nggak sih? Kananda!
Nah, di sinilah aku udah mulai takut karena emang cara komunikasinya pun tidak baik. Berarti ya yang komunikasi sama Kaden itu memang makhluk negatif gitu. Ternyata bener aja. Pada saat aku tanya-tanya soal makhluk itu, ternyata itu adalah sosok yang negatif dan mengganggu. Tapi aku masih belum mendapatkan jawaban nih. Kenapa dia mengganggu, terus areanya di mana. Oke pemirsa, sekarang kan Anda seperti mendapatkan gangguan dari salah satu sosok. Halo, bisa komunikasi? Halo, bisa komunikasi baik-baik? Iya. Siapa kamu? Penghuni yang Apa? Kamu penghuni apa? Penghuni wilayah sini. Oke. Terus kenapa kamu ngebawa kita ke sini? Iya. Sini aja, sini aja. Sini aja, Kak. Pak, ada. Sini aja, kita komunikasi baik-baik aja di sini. Kamu penghuni wilayah sini. Apakah kamu juga yang sering mengganggu warga sekitar sini? Dia bilang iya, dia suka mengganggu warga sekitar sini. Kan dia tadi bilang, "Au! Mau kemana?" Komunikasi di sini aja. Kamu ngapain terus-terusan ngajak kita lebih dalam lagi ke hutan ini? Apa? Suka? Aku suka di sini. Apa? Suka? Aku suka di sini. Terus apa alasan kamu mengganggu para warga sekitar? Dia yang mengganggu kami. Dia yang mengganggu kami. Oh, kamu merasa terganggu oleh manusia. Memangnya tindakan apa yang mereka lakukan sampai kamu merasa terganggu? Ini. Aduh. Wow. Aduh. Mau kemana? Majuran! Banjir! Aduh! Tolong tuh! Tahan dulu. Kenapa kalian? Kalian yang ganggu kamu. Iya. Kenapa? Ingin mengetahui apa? Kita cuma mau penelusuran aja gitu. Ya. Ya. Kananda. Kananda. Oke. Masih dengan pertanyaan saya yang sama. Apa memangnya yang manusia lakukan sampai kamu merasa terganggu? Tanya anak kecil di mana itu. Manusia tidak punya adab. Manusia tidak punya adab. Ya, kita kesini hanya untuk mencari informasi, bukan untuk menantang kalian. Ananda, Ingin mengetahui apa lagi? manusia yang di sini itu tidak ada adab, itu maksudnya apa? Di jembatan itu banyak sosok anak kecil. Banyak sosok anak kecil. Maksudnya? Anak kecil itu kemarin di sana. Anak kecil yang suka bermain di sana. Itu mengganggu. Itu mengganggu kalian. Awalnya dia mengganggu manusia. Hanya manusia yang tidak punya adab. Hanya manusia yang tidak. Lewati jalan yang ada maupun kami. Kalau menurut aku kayaknya itu karena dia berasa jembatan itu Milik tempat mereka, dia, terus ya. kalau kita lewat tuh ganggu. Kayak barusan memang ada komunikasi antara Kananda dengan sosok yang tadi komunikasi ya. Terus tadi sempat ngomong juga dan ngasih informasi ke kita Kaden, tapi sebelumnya sosok itu tuh siapa sih dan sosok apa? Oke, jadi pada saat di awal kayak Fasya, pada saat di bangunan di awal itu saya menemukan sosok wanita. Dengan pakaian putih. Nah, pada saat setelah membahas itu kita jalan sedikit. Yap. Tiba-tiba di belakang saya melihat sosok laki-laki dengan tubuh yang lumayan tinggi bahkan melebihi pohon ini kali ya Fasya ya. Melebihi pohon ini dengan bulu yang hitam lebat sekali. Bahkan di matanya itu kayak menyala kayak bukan kayak putih, cuma sangat silau sekali. Nemuin orang gede hitam di situ. Teman saya juga kemarin nemuin orang hitam gede tinggi, ya itu hilang. Terus memang sosok itu
ngasih tahu juga ke kita Kaden kalau dia memang sosok yang mengganggu ya kayak. Iya. Dan sosok itu pun sudah ada di sini sudah lama. Umurnya tadi berapa kayak? Ribuan tahun katanya. Ribuan tahun Iya, katanya udah sudah ada di sini. Dan dia pun memberitahu kita alasan dia mengganggu di tempat ini itu dikarenakan manusia yang tidak punya adab. Itu maksudnya gimana Kaden? Mungkin nanti kita akan bahas pada saat di jembatan kali ya Fas ya. Untuk lebih lengkapnya apa sih sebab musababnya kenapa manusia yang ada di sini, penduduk yang ada di sini suka diganggu. Mungkin nanti sebelah sana kita akan menemukan jawabannya. Oke baik kalau gitu kita lanjut. Sosok yang tadi berkomunikasi sama Kaden itu yang ada di jembatan juga nggak? Bisa dibilang iya. Coba kita ke sana sedikit. Sosok ini dia menyampaikan bahwa saya suka keliling di wilayah sini Pas ya. Jadi emang spotnya dia itu mengelilingi Wilayah sini iya. bukan hanya di satu tempat di Betul jembatan banget, itu doang. betul banget. Tapi mengelilingi Iya. kayak gitu Pas ya. Oke baik kalau gitu kita lanjutkan penelusuran kita ya. Oke, siap. Kayak Kananda. Kembali menelusuri titik lain dari rumah terbengkalai dekat jembatan Cibabi dan langsung berjumpa dengan sosok lain yang mencoba berkomunikasi dengannya. Tidak seganas sosok sebelumnya dengan tenang dan mencoba bertanya dengan sosok tersebut. Kananda, aduh. Au! Hati-hati Kananda. Kita kayak di sini aja kayak karena Kaden sedang mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok di bangunan ini yang aku pun masih belum tahu sosok itu apa dan apakah sosok itu mengganggu. Pelan-pelan Kananda. Aduh. Ya, Pas ya Gimana, Kak? kayak Ya. di sebelah situ di belakang tembok ini ada sosok nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua dengan bongkok, tapi mohon maaf, dadanya itu kayak Sampai ke bawah sampai gitu ke ya. tanah. Hah? Dia menggunakan kayak hanya kebaya segini aja Fas ya. Hanya kebaya, kain kebaya yang dibalut yang ada di sini. Di bagian Pinggang ke bawah pinggang ya. ke bawah, atasannya itu tidak ada sama sekali. Nah, dan dia membongkok seperti ini. Dan itu putih dan rambutnya itu sangat kusut sekali. Jadi saya sempat komunikasi dengan beliau. Dia itu ada di sini semenjak tahun 1870-an Pas ya. 1870 Ya, di wilayah ini. Oh di wilayah sini bukan di tempat ini Bukan, persis ya. ya, di wilayah ini. Terus kenapa bisa sampai akhirnya dia di bangunan ini Kananda? Ya. Kenapa dia ada di bangunan ini Pas ya? Bangunan ini dia anggap mungkin paling mewah dan paling bagus mungkin kalau dilihat mulai pembentukan Bangunannya sangat ya. beda dengan yang awal ya. Iya, Itu sangat bagus dan dianggap dia itu sangat mewah. Habis itu dia bilang, dia sampai ngomong hehe gitu. Dia bilang, aku suka memesan sesuatu katanya. Suka memesan sesuatu ke manusia. Memesan sesuatu Emang ke bisa? manusia. Bahkan dia itu suka belanja ke penduduk-penduduk sini Pak saya yang punya Yang membuka warung ya. sembako kayak gitu. Oh, tapi sebentar. Dia suka memesan sesuatu. Ya. Itu gimana penjelasannya Kananda? Jadi gini, kalau goib itu bisa memesan sesuatu kayak via online. Kayak misalkan apa bahasanya ya, kayak Gojek ataupun apa kayak gitu. Oh, itu bisa, lewat online itu ya. bisa. Bahkan itu sempat ada kejadian. Kayak misalkan contohnya fase saya telepon. Saya telepon pasti ngomong halo, itu diam aja fase. Nggak ada jawaban sama sekali. Ya modelnya kayak gitulah, segitunya.